Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu media pembelajaran matematika berbasis ICT, dan teman-teman saya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Allahumma amin. Baik, kami dari anggota kelompok 4 yang beranggotakan Rizky Amelia, Habib Faizin, Destalia Saputri, Nurul Fatimah, dan Evi Tiaswati yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Contoh-contoh media pembelajaran matematika berbasis ICT. Nah, dalam materi ini terdapat 5 subpokok materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, GeoGebra, Maple, Model, Micromedia Flash. Baik, untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rizky Amelia. Kepadanya dipersilakan. Pengertian GeoGebra. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multiplatform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Kelebihan GeoGebra termasuk dalam kategori perangkat lunak geometri, dinamis atau DGS, dan komputer algebra sistem atau CAS. Kemudian yang kedua, mudah digunakan sama halnya dengan paket-paket perangkat lunak geometri dinamis atau DGS yang lain seperti Autograph, Cabri, ataupun Geometer Sketchpad. Kemudian yang ketiga, merupakan perangkat lunak yang bebas digunakan dan digandakan atau freeware, dan open source atau kode programnya tersedia, sehingga banyak orang yang terlibat mengembangkannya. Kemudian yang keempat, tersedia untuk berbagai jenis komputer atau multiplatform seperti PC, tablet, smartphone, dan berbagai sistem komputer seperti Windows, Linux, Unix, Mac OS X, dan berbagai platform lain yang bisa menjalankan program Java. Kemudian yang kelima, telah diterjemahkan ke lebih dari 35 bahasa, tidak hanya pada menunya tetapi juga pada perintah-perintahnya. Kekurangan GeoGebra. Yang pertama, pada media pembelajaran menggunakan GeoGebra belum dapat menampilkan visualisasi 3 dimensi atau 3D. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan pengajar menggunakan media pembelajaran GeoGebra. Yang selanjutnya adalah pengertian Maple. Maple adalah perangkat lunak matematika berbasis komputer, yaitu sistem komputer aljabar yang mampu menyelesaikan persamaan dalam bentuk solusi numerik dan simbolik. Dan yang selanjutnya, bagian-bagian Maple. Jadi, Maple itu terdiri dari menu bar yang berisikan file, edit, dan lain-lain. Yang selanjutnya, toolbar, berisikan icon yang akan digunakan dalam Maple. Yang ketiga, worksheet atau lembar kerja. Yang keempat adalah palettes yang digunakan untuk mempermudah dalam menulis di worksheet. Palettes umumnya terletak di bagian sebelah kiri dari Maple. Selanjutnya, aturan penulisan Maple. Yang pertama ada aturan dasar. Penulisan dalam Maple umumnya terdiri dari penulisan modern dan klasik. Penulisan yang secara modern ini secara otomatis bisa digunakan pada saat Maple dibuka, sedangkan penulisan secara klasik dilakukan dengan menekan Ctrl+M. Aturan penulisan Maple yang kedua. Aturan penulisan matematika dengan Maple bisa teman-teman lihat di bagian tabel yang telah kelompok kami buat. Ada operasi penulisan biasa dan penulisan Maple.
Pada penjumlahan, penulisan biasa dan penulisan Maple menggunakan simbol yang sama, yaitu tanda atau simbol plus. Pengurangan sama, sedangkan perkalian apabila penulisan biasa itu menggunakan simbol kali, dengan penulisan Maple menggunakan tanda bintang. Pada pembagian, penulisan biasa bisa dituliskan dengan titik 2 atau garis miring, sedangkan pada penulisan Maple hanya dituliskan atau dengan simbol garis miring. Yang selanjutnya atau ke bawahnya bisa teman-teman lihat sendiri di dalam tabel. Pengertian Moodle. Pengertian Moodle adalah sebuah aplikasi Course Management System atau CMS yang gratis yang dapat di-download, digunakan ataupun dimodifikasi oleh siapapun dengan lisensi secara GNU. Kelebihan Moodle. Yang pertama, sistem jaringan dan keamanannya dapat disetting sendiri. Yang kedua, ruang akses yang dapat dibatasi sesuai dengan jaringan yang dibuat. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan karena bersifat open source. Yang keempat, fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Kekurangan Moodle. Yang pertama, membutuhkan pemahaman lebih tentang sistem. Yang kedua, perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem e-learningnya. Yang ketiga, membutuhkan biaya lebih. Yang keempat, memerlukan hardware khusus. Yang kelima, harus menginstal aplikasi khusus. Pengertian Makromedia Flash. Adobe Flash, dahulu bernama Makromedia Flash, adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe Systems. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. Fungsi Makromedia Flash. Yang pertama, membuat presentasi. Yang kedua, membuat aplikasi. Yang ketiga, membuat animasi. Yang keempat, membuat konten video. Yang kelima, membuat media rich flash dengan mengkombinasikan unsur, gambar, suara, video, dan efek-efek khusus. Manfaat makromedia dalam media pembelajaran matematika. Yang pertama, mampu menghasilkan presentasi, game, film, CD interaktif, maupun CD pembelajaran. Yang kedua, untuk membuat situs web yang interaktif, menarik, dan dinamis. Yang ketiga, digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Kelebihan Makromedia Flash. Yang pertama, pengguna program Makromedia Flash dapat dengan mudah dan bebas. Yang kedua, lebih dapat memahami materi yang dipelajari, karena setiap materi disajikan simulasinya. Yang ketiga, lebih semangat dalam belajar, karena penyajian materi dilengkapi dengan gambar, suara, dan video. Kekurangan Makromedia Flash. Yang pertama, waktu belajarnya lama, apalagi bagi yang belum pernah menggunakan software desain grafis sebelumnya. Yang kedua, menunya tidak user-friendly. Yang ketiga, perlu banyak referensi tutorial. Yang keempat, bahasa pemrogramannya agak susah. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu penggunaan teknologi informasi yang berbasis ICT diharapkan dapat menjadi salah satu cara inovatif dalam penyampaian materi pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau keliruan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.